Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam lil mu'minin wal mukhlisin wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa imamul mubin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim habibina wa safiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jamaah Jumat yang berbahagia, kita memuji saran Allah seraya berharap untuk mendapatkan rahmat, keselamatan, keridhaan, keberkahan. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya pula berharap untuk mendapat syafaatnya. Kewajiban kita semua untuk saling berwasiat, untuk saling ingat mengingatkan, untuk saling nasihat menasihati, paling tidak agar kita tetap menjadi hamba Allah yang takwa lebih fungsional, bukan hanya sekedar pengakuan tapi dibuktikan dengan amal perbuatan. Takwa yang mengantarkan kepada kita pada tingkat kepatuhan, terutama dalam melaksanakan syariat-syariat agama Islam. Karena itu ciri dari hamba yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuti'illah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Jadi kehadiran kita saat ini adalah sebagai bukti kita telah mendapatkan hidayah Allah. Untuk itulah merupakan sebuah kesia-siaan manakala hidayah ini hanya kita maknai sekedar rehat sejenak dari aktivitas keseharian, apatah lagi kalau hanya sekedar untuk pindah tidur dari kantor, dari rumah ke masjid tanpa ada bekas viral apapun setiap kali melaksanakan syariat-syariat Allah seperti yang kita tunaikan saat ini. Apatah lagi jamaah Jumat yang berbahagia, saat ini kita berada di bulan Ramadan. Dalam bahasa Arab, Ramadan itu paling tidak ditemui referensi ada 3 kata asalnya. Ada ar-romat, ada ar-romit, ada mardoh. Romat itu artinya adalah panas yang membakar. Ada satu musim panas tersendiri di mana pasir batu itu sangat terasa panas, sampai orang Arab itu kalau ingin menggugurkan besi yang berkarat, tembaga-tembaga yang berkarat, itu dimasukkan ke dalam pasir yang panas sehingga karatnya berjatuhan. Inilah yang pada akhirnya disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang karena dengan imannya ia berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka bergugurnanlah dosa-dosanya. Ar-ramid itu digunakan pada saat pergantian musim, dari musim panas ke musim dingin. Ada satu waktu yang hujan, di mana hujan itu demikian derasnya sampai dedaunan yang semula dipenuhi dengan debu pepohonan dan yang lainnya itu berguguran debunya, lalu ia muncul keasliannya. Itulah yang disebut soim kal waladat akhruju min butuni ummuh. Orang-orang yang sudah keluar dari puasa itu, dia laksana
anak yang baru lahir dari rahim ibu-ibunya dalam kondisi suci bersih tanpa noda dan dosa. Sedangkan Ramadan itu diartikan dengan tempat mengasah busur anak panah. Ada batu di Arab itu yang ketika digesek-gesekkan dengan cepat, busur anak panah itu menjadi tajam kembali. Maka itulah yang dimaksud oleh Rasulullah bahwa saum ini menyehatkan, mencerdaskan. Sumu tasihu, berpuasalah kamu agar sehat. Sehat di sini bukan hanya diartikan dengan sehat jasmani, tapi juga sehat akalnya, sehat spiritualnya, sehat emosionalnya, sehat sosialnya, sampai pada sehat intelektualnya. Inilah jamaah-jamaah yang sangat berbahagia, Ramadan yang oleh para imam-imam kita gambarkan laksana kebun yang subur, tempat bercocok tanam yang menjanjikan. Tergantung para petaninya mau memanfaatkan untuk bercocok tanam apa tidak. Tergantung umatnya apakah mau memanfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya atau tidak. Maka itulah ibarat petani punya lahan subur tapi dia tidak melakukan apa-apa, maka ia tidak memperoleh pahala, tidak boleh manfaat kebunnya yang subur tadi, atau tidak mempunyai manfaat apa-apa. Bahkan yang sudah menanam pun kalau dibiarkan semak belukar menyebabkan tanaman itu menjadi kerdil bahkan mati, dia pun tidak memperoleh panen apa-apa. Sehingga di dalam hadis Rasulullah mengingatkan, kamin so'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Banyak hamba Allah yang berpuasa tapi dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali hanya haus dan dahaga belaka. Oleh karena itu kita mesti memahami benar, sesungguhnya kita berpuasa di bulan Ramadan itu untuk apa? Yang pertama, jamaah-jamaah yang berbahagia, untuk mempertegas keislaman kita. Betulkah kita ini Islam? Sahkah Islam kita? Maka pertanyaannya, dilaksanakan tidak rukun-rukun Islam itu? Sebuah amsal, kalau kita berwudu jamaah tidak membasuh muka, pastikan wudu kita tidak sah, karena membasuh muka bagian dari rukun wudu. Kalau kita sholat tidak membaca suratul Fatihah, pastikan salat kita tidak sah, karena membaca suratul Fatihah itu adalah bagian dari rukun sholat. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan arkanul Islam khamsa, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamus shalah wa atuz zakah wa shaum fi syahr Ramadan wal hajj man istata'a sabila. Maka ulama kedua dari 5 rukun itu ada yang bersyarat dan ada yang mutlak. Yang bersyarat adalah zakat, kalau cukup senisab, cukup haul. Haji bersyarat kalau mampu. Tetapi yang 3 adalah mutlak, harus ditunaikan, syahadat, sholat, puasa. Ketika satu rukun yang mutlak tidak dilaksanakan, sama kalau kita berwudu tidak membasuh muka, sama kalau kita sholat tidak membaca suratul Fatihah, wudu dan salat kita tidak sah, alias keislaman kita belum sah di hadapan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua yang penting bagi kita adalah dengan puasa ini untuk membangun kesolehan, kesolehan diri, kesolehan sosial maupun kesolehan hidup dan kehidupan. Kesolehan diri inilah melahirkan pribadi yang rajin beribadah. Beberapa amalan di bulan Ramadan ini dalam rangka untuk membangun kesolehan diri. Selain kita berpuasa, kita qiyamul lail, kita mengaji, kita zikir wirid, kita banyak mendengarkan ceramah, itu semua dalam rangka untuk membangun kesolehan diri. Namun di balik itu ada satu tuntutan yang disebut dengan kesolehan sosial. Makanya di bulan Ramadan ini ada pelipat gandaan pahala-pahala, terutama bagi orang yang berkenan untuk menafkahkan sebagian rezekinya. Ada kata mimma rozahum. Kata mimma itu diartikan dengan bagian, tidak keseluruhan. Bahkan Utsman bin Affan ketika satu peperangan ingin menyumbangkan seluruh hartanya, ditegur oleh Rasulullah. Karena perintah hanya mimma rozaknahum yunfikun, sebagian saja. Tapi dari sebagian itu melipat gandaan melampaui daripada yang ada. Maka untuk motivasi di bulan Ramadan seringkali ada empati kita kepada sesama, ada
kasih sayang kita kepada sesama. Bahkan seseorang yang memberi makan buka bersama kepada orang lain, selain mendapatkan pahala dari puasanya sendiri sedikit pun tidak dikurangi, dia akan mendapatkan tambahan, mendapat bonus pahala dari sejumlah orang yang diberi buka puasa itu, tentunya berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan keikhlasan dan yang lain sebagainya. Selain itu jemaah-jemaah sekalian, adalah kesolehan hidup dan kehidupan. Tradisi di bulan Ramadan tidak hanya berhenti setelah masuk 1 Syawal. Mestinya tradisi Ramadan ini terbawa dalam kehidupan setelah Ramadan, sebagai kehidupan yang religius, kehidupan yang agamis, kehidupan yang dipenuhi dengan spiritualitas dalam kehidupan kita itu. Bayangkan kita begitu taatnya untuk makan minum saja, semua menurut dengan aturan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan ritual-ritual yang lain, sama dengan yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia hadapan dengan menu makanan dan minuman, dia berkata kepada makanan dan minuman, wahai makanan dan minuman, sesungguhnya saya tidak ingin memakanmu, saya tidak ingin meminummu, tapi Allah yang memerintahkan aku untuk memakanmu dan meminummu, maka aku makan karena Allah. Subhanallah, itulah pola-pola kehidupan. Nah, kesolehan ini jemaah-jemaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran terhimpun ada 5 kata yang menjadi satu kesolehan itu. Ada namanya thayyib. Thayyib itu artinya juga baik, sama dengan soleh baik. Cuma bedanya thayyib ini yang berkaitan dengan jasmani. Makanya kalau orang Arab melihat anak yang gagah, dia mengatakan hadza waladut thayyib, itu anak yang sangat baik. Dan di dalam Al-Quran banyak dihubungkan dengan makanan. Apa yang masuk pada diri kita membentuk fisikal kita, itulah yang disebut dengan halalan thayyiban, thayyib. Lalu ada yang disebut dengan khair. Khair itu adalah yang terkait dengan sifat. Orang yang jujur itu adalah khair. Orang yang sabar itu adalah khair. Orang yang pemaaf itu adalah khair. Lalu ketika sifat ini menjadi sikap, itu disebut dengan ma'ruf, artinya juga baik. Kalau tadi si jujur itu adalah sifat, maka berani menolak suap itu adalah ma'ruf. Kalau sabar itu adalah khair, maka sanggup membalas kejelekan orang dengan kebaikan itu adalah ma'ruf. Dermawan itu adalah khair, tapi untuk bersedekah dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi lapang, maka itu adalah ma'ruf. Jadi sifat yang menjadi sikap itu khair berubah menjadi ma'ruf. Lalu ada kebaikan yang penuh dengan perjuangan karena harus meninggalkan sesuatu, itu disebut dengan albir. Biasa kita dekatkan dengan birrul walidain, berbuat baik anak kepada orang tua, karena setiap anak pernah punya perasaan tidak enak pada orang tua. Membuang perasaan tidak enak itu butuh perjuangan. Yang memiliki sifat albir itu disebut dengan mabrur, yang biasanya didekatkan dengan haji. Mudah-mudahan engkau menjadi haji yang mabrur. Kenapa? Karena ada amalan haji. Ketika di tanah suci ia melakukan lempar jumarot, fisiknya adalah batu yang dilemparkan, tapi maknawinya dia melemparkan kesalahannya, dia melemparkan aibnya, dia melemparkan dosanya, sehingga yang tinggal yang baik-baik saja. Maka hati-hati, yang dipanggil dengan atas nama haji itu bukan gelar, tapi adalah peringatan. Wahai si fulan, engkau telah haji, engkau telah buang segala keburukan, yang tinggal mestinya adalah yang baik-baiknya saja. Tapi jamaah-jamaah yang sama berbahagia, baik thayyib, khair, ma'ruf dan albir belum tentu dilaksanakan karena Allah. Tetapi ketika sudah dilaksanakan karena Allah, meningkat menjadi ihsan. Definisi ihsan itu adalah beribadah seolah-olah melihat Allah, dan ketika dia tidak melihat Allah, dia yakin diri Allah. Jadi semua yang dilakukan karena Allah itu disebut dengan ihsan. Nah, soleh yang dimaksudkan adalah kumpulan dari mulai dari thayyib, khair, ma'ruf, bir dan ihsan. Inilah yang menjadi soleh, dan inilah yang menjadi harapan setiap orang tua kepada anaknya yang masih dikandung dalam kandungan istrinya, dengan doa, ya Allah, mudah-mudahan engkau berkahi anak ini menjadi anak yang soleh. Bukan doa untuk menjadi anak yang thayyib, bukan menjadi anak yang ahsan,
bukan menjadi anak yang bir dan seterusnya, tapi semua berdoa menjadi anak yang soleh, karena soleh itu kumpulan dari segala kebaikan-kebaikan, mulai dari yang masuk pada diri kita sampai sikap kita dan sampai kepada karena Allah semata. Semoga Ramadan kita mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mempunyai kelengkapan dalam pelaksanaan ibadah ritual, sekaligus sebagai ibadah ilmu, dan sekaligus dalam rangka membentuk kesalehan diri, kesalehan sosial, sekaligus kesalehan hidup dan kehidupan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafur. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar, wa sanna Muhammadan abdu wa rasuluhu sallallahu alaihi wal bashar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullah, innallaha amarakum bi amri bada bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa hasuna lil mu'minina bi qudsih. Fa qala azza wa jalla min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah-jemaah yang sangat berbahagia, ada 3 ciri jika Allah menghendaki kita menjadi orang baik atau tidak. Yang pertama, tafaqahu fiddin, makin hari makin bertambah pengetahuan agama kita sehingga makin sempurna ibadah-ibadah kita. Yang kedua, ketika kita melihat urusan-urusan dunia kita zuhudan, dan melihat urusan akhirat kita raghiban. Artinya tujuan akhir dari kehidupan kita adalah untuk memperoleh kebahagiaan akhirat. Tetapi untuk memperoleh kebahagiaan akhirat, dia berjuang untuk memperoleh kebahagiaan dunia sebagai mata'un ilal akhirat, jembatan untuk bisa menuju ke akhirat. Kemudian yang ketiga, Allah menampakkan kesalahan-kesalahan kita. Allah menampakkan aib kita di mata kita sendiri sebelum ditampakkan ke mata orang lain. Jemaah-jemaah yang berbahagia, sampai orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu sibuk dengan kesalahannya sendiri dan alpa terhadap kesalahan-kesalahan orang lain. Sampai orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu menyadari benar sekiranya dosa yang ada pada dirinya itu diwujudkan dalam bentuk aroma yang tidak sedap saja. Kira-kira sudah aroma apakah yang ada pada diri kita? Mungkinkah kita berada di tengah-tengah orang lain sementara kita membau aroma yang kurang sedap, yang sangat-sangat tidak sedap, kumpulan dari aroma-aroma tidak sedap akibat dosa-dosa kita. Sadar sekiranya setiap dosa itu diwujudkan dalam seekor ulat belatung. Sadar kita bahwa apakah mata kita ini sanggup menumpuk tumpukan-tumpukan ulat belatung akibat dosa-dosa mata kita. Menyadari lisan kita tidak sanggup menampung tumpukan ulat belatung akibat dosa-dosa lisan kita. Begitu juga dengan anggota tubuh kita, rasanya tidak sanggup menumpuk ulat-ulat belatung dari dosa-dosa kita. Lalu apa yang kita banggakan? Lalu apa yang membuat kita merasa sok suci? Lalu kita membuat tidak takut terhadap dosa-dosa kita sendiri, enggan untuk minta ampun kepada Allah, sampai Allah bertanya kepada kita, apa yang menyebabkan Anda ingkar kepada Zat yang Maha Karim? Itulah barangkali menjadi renungan kita di tengah-tengah puasa kita sebagai target minimal dari ibadah kita, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berwassul kepada Rasulullah, saling makan, semoga ibadah kita berdampak dalam kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda anna ma'am bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal istiqamah
wa husnul khatimah. Allahumma tawil amrina fit ta'ah wa sahih ajzasina wa aksir a'mali solihatina wa nawwir qulubana wa aksin imanana wa akhlaqana wa ilal khairi qaribna wa anis sari abaidanna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa taqra'ukum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrallahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.